Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Minggu depan kita sudah memasuki bulan Agustus. Setiap Agustus kita memperingati peristiwa yang luar biasa bagi Indonesia, yaitu Hari Kemerdekaan. Sejak 17 Agustus 45, Indonesia telah mendeklarasikan sebagai negara yang merdeka. Kemerdekaan ini telah diakui oleh semua negara di dunia. Merdeka merupakan suatu kata yang menjabarkan tentang kebebasan, tidak bergantung dan independen. Kemerdekaan tidak hanya penting bagi rakyat Indonesia, tetapi juga bagi seluruh umat Kristiani. Selama hidupnya di dunia, Yesus banyak berbicara dengan orang-orang sehingga mereka menjadi percaya dan dimerdekakan. Yang berdosa diampuni, yang kerasukan setan dibebaskan, yang terikat kuasa gelap dilepaskan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati dihidupkan kembali. Semua itu dilakukan Yesus karena manusia hidup di bawah penjajahan. Tidak hanya dijajah oleh keinginan dosa, tetapi juga kelemahan tubuh dan kekosongan jiwa, sehingga manusia melakukan sesuka hatinya, sesuai keinginan dan menyenangkan dirinya semata-mata. Melalui godaan setan, dan akibatnya manusia hidup dalam keserakahan, kesombongan, keangkuhan, iri hati, dengki, dendam, amarah, kemalasan, dan kepahitan. Bahkan ada yang melayani pun dengan motivasi yang keliru. Kemerdekaan yang Yesus berikan puncaknya adalah pada peristiwa salib. Peristiwa salib adalah kemerdekaan kita yang Yesus berikan lewat darahnya. Dan setiap orang yang percaya kepada Kristus dan kematian serta kebangkitannya, maka sejak itu sekali untuk selama-lamanya kita telah merdeka dari dosa. Namun tidak berarti kemerdekaan dari dosa membuat kita kebal akan dosa. Sebab selama kita hidup di dunia ini, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena kita masih berdiam dalam tubuh atau daging yang lemah ini, yang menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan kebenaran, sehingga kita belum benar-benar merdeka. Kita masih menajiskan diri kita bukan dengan apa yang masuk ke dalam mulut saja, tapi dengan apa yang keluar dari mulut yang berasal dari hati, seperti dalam Matius 15 ayat 18. Selama kita hidup di dunia ini, kita bisa terus jatuh dalam dosa. Tetapi syukur kepada Tuhan, kita punya anugerah keselamatan dari Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Meskipun demikian, kita semua tidak boleh tinggal dalam dosa, tetapi terus berjuang untuk menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari, sampai kita bertemu Allah Bapa dalam alam kekekalan di mana dosa sudah tidak ada lagi. Beberapa kebenaran yang memerdekakan. 1. Yesus adalah Roh Allah yang memerdekakan. Itu ada di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dan Yohanes 8 ayat 36. Kemerdekaan yang terjadi dalam kehidupan kita merupakan anugerah Tuhan Yesus yang terbesar, sehingga hidup kita tidak lagi berada dalam penjajahan dosa. Kemerdekaan bagi orang-orang percaya berarti kemenangan atas maut dan terbebasnya manusia dari belenggu dosa. Kemerdekaan ini merupakan karya Tuhan Yesus melalui kematiannya dan kebangkitannya. Kemerdekaan ini diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kemerdekaan yang kita peroleh sangat mahal harganya, yaitu dengan harga darah yang tertumpah dari Yesus Kristus. Yang kedua, kalau Yesus yang memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka, seperti dalam Yohanes 8 ayat 36 dan Galatia 5 ayat 1. Alkitab mengatakan bahwa jika Yesus memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka, sehingga hidup kita akan dipenuhi oleh sukacita surgawi. Sebenarnya kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus telah dibebaskan dari hukuman dan kuasa dosa. Dosa tidak lagi menguasainya. Dosa sudah kehilangan pengaruhnya di dalam diri orang percaya. Kini orang percaya tidak lagi diperhamba oleh dosa dan menjadi manusia yang benar-benar merdeka. Tapi sayangnya seperti tertulis dalam Galatia 5 ayat 1, banyak orang percaya yang tidak berdiri dengan teguh dan masih mau dikenakan hukum perhambaan. Entah itu hamba dosa, hamba uang, hamba hobi, hamba gadget, dan lain sebagainya, yang membuat hidupnya itu bergantung pada hal-hal tersebut. Kebenaran yang ketiga, jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, seperti dalam Galatia 5 ayat 13 dan 1 Petrus 2 ayat 16. Tuhan Yesus memerdekakan kita dari hukuman dan kuasa dosa, bukan agar kita bebas berbuat dosa, melainkan agar kita dibebaskan dari kutuk dosa, dan pada akhirnya kita akan mengalami kemerdekaan dari kehadiran dosa. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Ketika kita dimerdekakan, tentu saja ada kewajiban untuk memenuhi panggilan Tuhan, yaitu melakukan kehendak-Nya. Kehendak-Nya adalah agar kita menghasilkan buah. Ada beberapa buah pertobatan seperti dalam Matius 3 ayat 8, buah pekerjaan baik seperti
seperti dalam Kolose 1 ayat 10. Buah kebenaran seperti dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Buah Roh Kudus seperti dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah kehidupan kekal seperti dalam Yohanes 4 ayat 36. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!